Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kebijaksanaan Allah adalah titik tertinggi dalam pemahaman manusia, sehingga orang sering mencari dan ingin menemukan Allah. Katanya Allah itu maha murah, Allah itu maha baik, Allah itu sempurna, maka orang banyak mencari dengan cara rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin membaca kitab suci. Sehingga dia ingin mencari seberapa dalamkah kebijaksanaan itu mampu menolongku dalam hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, ternyata kalau kita hanya berdoa, hanya membaca kitab suci, ternyata tidak atau belum mencukupi untuk menemukan kebijaksanaan Allah. Ternyata dibutuhkan aksi yang baik, wujud yang baik. Yang pertama adalah berbuat baik dengan sesama. Kalau kita rajin ke gereja, diandaikan kita ke gereja mendoakan sesama. Kalau kita hanya ke gereja, mungkin ada orang-orang tertentu datang ke gereja hanya untuk menunjukkan fisik saja, lebih cantik, pakaian baru, atau aksesoris yang baru. Tetapi ketika datang ke gereja, istilah gereja berarti diandaikan kita mendoakan seseorang. Minimal kita sendiri membuka hati. Anak-anak kita doakan agar mereka lancar studinya, suami kita agar bisnisnya bagus, tetangga kita agar baik. Itu minimal. Itulah sesungguhnya ketika kita ingin mencari kebijaksanaan Allah. Kalau kita hanya membaca kitab suci, kitab suci begini, begini, saya sudah selesai semua kitab-kitab, apalagi yang kurang? Yang kurang adalah bagilah pengetahuanmu dengan sesama. Kan itu, sederhana saja. Ketika dikatakan di dalam kitab suci, ampunilah kesalahan sesamamu. Jangan kita, mengampuni, iyalah mengampuni begini ya. Tetapi ada tetangga hanya dilihat begini saja, udah kita lihat dengan mata sebelah, itu salah. Tetapi ketika kita mampu mengampuni dia, berarti fakta dalam kitab suci itu kita wujudkan. Ya kan? Itu hal yang sederhana. Saudara-saudariku yang terkasih, maka ada 3 hal yang dibutuhkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah berakar. Kita memiliki akar yang kuat. Kita memiliki kejujuran yang kuat. Kita memiliki ketulusan yang sebenarnya. Ya kan? Biasanya ini seorang ibu sering kita nampak ini. Misalnya anaknya tidak menghabiskan makanan. Sini mama habiskan. Hal sederhana kan? Sederhana. Tetapi apakah itu ketulusan? Iya. Ketulusan mengajari anak makanan harus habis. Bapak sudah berjuang 24 jam mencari hanya sebutir nasi. Yang kedua, dengan engkau menghabiskan nasi, kau melihatlah banyak orang yang susah mencari makan hari ini.
Dan yang ketiga adalah bahwa seorang ibu juga bisa menyelesaikan kekurangan dan segala masalah anak-anak. Itu karena hal sederhana, hanya menghabiskan makanan, banyak makna yang kita temukan. Itu ketika kita memiliki akar yang kuat. Nah, setelah memiliki akar yang kuat seperti pohon, maka dia akan berkembang kokoh kan. Kalau datang pun hujan, dia akan tetap kokoh. Datang banjir, dia akan tetap kokoh. Tapi kalau tidak memiliki akar yang kuat, dia akan rubuh. Ketika kita jujur, dimanapun kita tidak akan cemas, takut. Tapi kalau kita sekali tidak jujur, maka kita akan selalu cemas dan selalu menutupi ketidakjujuran, maka selalu berbohong. Maka kita tidak akan berkembang. Maka di mana-mana pun kita akan, saya malu melihat itu. Kemarin saya sudah menceritakannya di media sosial. Ujungnya kita sendiri yang tidak berkembang, malu, menutup diri, ya kan? Ketika kita memiliki akar yang kuat, kita jujur sebagai ibu yang baik, sebagai bapak yang baik, maka kita akan bangga. Saya saja sudah baik, saya sudah mengajarkan anak saya dan selalu memperhatikan. Saya yakin anak saya itu berhasil di sekolah. Maka di mana-mana pun kita akan selalu tenteng anak kita kan. Itu ketika memiliki akar yang kuat, berkembang dengan baik. Tetapi yang ketiga inilah yang paling penting, berbuah. Kita tahu, kita rajin membaca kitab suci. Kita sudah menyelesaikannya dengan kitab suci. Kita sudah menyelesaikannya dengan menjalankan 10 perintah Allah. Tetapi kalau kita tidak berbuah, kalau kita tidak memaafkan orang lain, kalau kita tidak mau memberikan semangat kepada orang lain, maka sia-sia kita rajin ke gereja. Maka teguran ini seperti ke orang Farisi, teguran kepada orang yang hanya datang ke gereja tapi hanya mengandalkan diri tanpa mewujudkannya dengan sesama, maka kita akan kena dengan situasi yang dialami oleh orang Farisi. Dalam hidup kita dituntut, marilah berakar yang kuat. Jadilah ibu yang sempurna, minimal senyum setiap pagi kepada anak-anak. Melihat anak-anak di depan pintu sebelum berangkat ke sekolah. Atau memegang kepalanya, semoga engkau diberkati Tuhan. Maka anak itu akan yakin, mamaku sampai diantar aku ke depan pintu hanya gara-gara ke sekolah, saya tidak akan bolos. Saya akan tunjukkan bahwa aku bisa juara di sekolah. Ujungnya jadi berkembang kan? Apa yang buah yang baik? Nah, ketika anak kita keluar dari rumah, dia menunjukkan karakter yang baik. Ini anak siapa? Oh, ini anaknya Ibu Susi. Oh, ini anaknya Bapak Widi. Ya kan? Ada buah yang baik. Meskipun kita hanya menapa dan memberikan cinta, maka itu yang diharapkan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan pertama apa yang diajarkan kepada kita? Perbuatan baik yang kita lakukan di dunia akan kita temukan jawabannya suatu saat nanti. Paulus mengingatkan, tetaplah setia. Kalau engkau tahu ketulusan itu baik, lakukanlah ketulusan itu. Kalau kau tahu kejujuran itu membantu orang lain, jujurlah dengan sesamamu. Maka engkau akan mendapatkan kejujuran dari sesamamu. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah bacaan hari ini mengingatkan kepada kita, kebijaksanaan Allah itu selalu ada. Dan kita akan melihatnya ketika kita mampu mencari. Saya bangga ya kalau saya selama beberapa minggu di paroki ini, umat itu sangat mencintai kami. Ya, umat yang di sini sangat mencintai kami. Kami bisa mendapatkan kebahagiaan, senang partisipasi umat dengan kami bisa diberikan makanan. Saya bangga dengan itu. Karena apa? Minimal ya, saya sharing. Kami sudah meninggalkan orang tua kami. Dan seharusnya dimanapun kami akan menemukan orang tua juga. Di sini, meskipun saya orang baru, tapi saya merasa sekali bahwa di sini juga orang tua saya hadir. Meskipun dia hanya berdoa di Medan, tapi saya yakin sekali dengan doanya kehadiran ibu saya ada di sini. Dengan apa? Sapaan umat yang di sini, teguran umat yang di sini. Romo, jangan nakal ya. Itu bagus. Teguran untuk saya.
Karena masih muda kan. Itulah ibu saya. Dan ketika saya selalu mendoakan ibu saya yang di kampung, ternyata ibu saya juga hadir di sini. Ini ibu saya dan bapak saya, ya kan? Ketika kita mampu, pastor itu kan anak kita, itulah kebijaksanaan Allah. Karena bapak ibu hadir sebagai orang tua kami di sini, menjadi cinta untuk kami. Menjadi cinta untuk sesama, dan itulah yang seharusnya diajarkan dalam Injil untuk kita. Jangan kita hanya memahami, tetapi cintailah sesamamu. Jangan engkau hanya tahu bahwa mencintai sesama itu baik, tetapi engkau tidak melakukannya. Kamu sama dengan kuburan yang tanpa tanda. Maka lihatlah, di dalam hati kita, di dalam cinta kita selalu ada kebijaksanaan Allah. Sejauh kita mau minimal tersenyum dengan orang yang baru kita jumpai, atau orang yang mengharapkan kasih dari kita. Tuhan memberkati.